Kementerian Perhubungan, Kemenhub, RI menyambut baik wacana pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yang ingin menjadikan aset kereta api nonaktif, stasiun kelas 2 yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Silaing Atas, kota itu sebagai destinasi wisata. Kami bersyukur aset kami bisa dimanfaatkan, apakah untuk wisata atau hal lain. Kalau ada inisiasi pemerintah Padang Panjang, kami sangat menyambut baik. Namun kami menunggu hal-hal yang harus dijalankan, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Yen Nesi Rosita di Padang Panjang. Stasiun Padang Panjang adalah stasiun kereta api non-aktif kelas 2 yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Silaing Atas, Padang Panjang Barat, Padang Panjang. Stasiun yang terletak pada ketinggian 773 meter ini termasuk dalam Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Stasiun Padang Panjang dulunya merupakan percabangan antara Padang, Payakumbuh, dan Sawah Lunto. Sekarang, jalur menuju Payakumbuh sudah dinonaktifkan. Stasiun ini hanya menjadi terminus untuk kereta api dari Sawah Lunto, karena jalur kereta api menuju Padang masih direnovasi dan diperkuat, sehingga belum bisa dilewati kereta api. Stasiun Padang Panjang mempunyai subdepo lokomotif, yang digunakan menyimpan lokomotif BB204. Selain itu, stasiun ini dahulu menjadi pemberhentian kereta api batu bara dari pertambangan batu bara Ombilin di Sawah Lunto yang hendak menuju pelabuhan Teluk Bayur, yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2003 karena habisnya batu bara. Bekas gerbong-gerbong pengangkut batu bara masih disimpan dan dirawat dengan baik di stasiun ini. Karena letak stasiun Padang Panjang yang strategis, membuat stasiun Padang Panjang menjadi ini sangat sibuk dengan datangnya berbagai macam orang, barang dan kereta api yang melewati atau singgah di Padang Panjang pada masa itu. Stasiun ini dikatakan strategis karena stasiun Padang Panjang merupakan titik pertemuan antara jalur rel kereta yang berasal dari Bukit Tinggi, Solok dan yang berasal dari Padang. Sayangnya sejak pada sekitar tahun 2000 stasiun ini dapat dikatakan sudah tidak beroperasi lagi. Tetapi kabar baiknya pada sekitar tahun 2017 dikatakan rel serta bangunan stasiun Padang Panjang ini sudah mulai diperbaiki kembali. Stasiun kereta api Padang Panjang dikatakan memiliki ukuran panjang 53 meter dengan lebar 10,5 meter. Sedangkan untuk bangunan utama stasiun itu sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian timur dan bagian barat. Di bagian timur sendiri dibagi menjadi 4 ruangan, sedangkan pada bagian barat dibagi menjadi 8 ruangan. Kemudian untuk bangunan utamanya, stasiun kereta api Padang Panjang ini dibangun dengan menggunakan batu bata dan juga kayu yang memiliki 13 pintu. Pada bagian barat dari bangunan stasiun sebenarnya sudah dibangun dengan bangunan baru, yang kurang lebih dibangun pada sekitar tahun 1986 hingga 1987. Selain bangunan utama, stasiun Padang Panjang memiliki beberapa bangunan pendukung lainnya yaitu antara lain seperti depo yang berfungsi sebagai gudang atau wisma yang berada di samping stasiun yang dulunya pernah digunakan sebagai tempat tinggal untuk karyawan. Saat kalian menjelajah bangunan kalian mungkin akan dapat menemukan beberapa gerbong kereta api yang sudah tidak digunakan terparkir di rel kereta api. Selain itu banyak dari gerbong-gerbong tersebut, tidak memiliki roda. Hal ini dikarenakan roda-roda tersebut memang sengaja dilepas dari gerbong pada saat stasiun sudah tidak beroperasi lagi dan dibawa menuju tempat yang lebih membutuhkan. Selain itu di bagian kanan dan kiri stasiun kalian akan dapat menemukan rumah-rumah yang disebut sebagai rumah sinyal yang sayangnya sudah tidak terawat dan bahkan telah rusak di beberapa tempat akibat tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Jika kalian penasaran untuk berkunjung ke stasiun ini, kalian akan seperti dibawa kepada zaman pemerintahan Belanda pada masa itu dan dapat membayangkan sendiri bagaimana orang-orang pada waktu itu beraktivitas. Dan bagaimana stasiun Padang Panjang akan sibuk dipenuhi dengan berbagai macam orang-orang yang berlalu lalang baik yang untuk pergi menuju kota lainnya maupun yang sekedar singgah di stasiun sebelum meneruskan perjalanan mereka. Mengenal dan mempelajari sejarah secara langsung dengan mendatangi tempatnya, merupakan hal yang sangat menyenangkan. Karena di sana kalian dapat melihat secara nyata bagaimana kondisi dan tempat tersebut. Selain itu mungkin kalian dapat menemukan dan mempelajari hal tidak diajarkan di buku maupun di sekolah.
Tetapi tentu saja saat kalian berada di sana, kalian jangan sampai merusak atau bahkan mengotori tempat tersebut. Karena jika bukan kita yang menjaganya, maka siapa lagi yang dapat diandalkan untuk melestarikan dan merawat tempat-tempat bersejarah ini.